teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Devika, mahasiswa biologi Universitas Patimura Ambon. Nah, teman-teman pasti sudah melihat judul dari video ini, bukan? Ya, benar sekali. Pada video ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan preparat organ hati mencit yang di dalamnya menggunakan pewarna hematoxylin dan eosin. Namun, sebelum masuk pada materi yang akan dijelaskan, perlu kita ketahui terlebih dahulu kenapa pembuatan preparat itu penting untuk dilakukan. Seperti yang kita semua tahu, bahwa saya dan teman-teman adalah makhluk hidup. Bukankah begitu? Sebagai makhluk hidup, tubuh kita tersusun atas jutaan sel yang nantinya akan membentuk jaringan, organ, sistem organ, hingga membentuk suatu kesatuan individu atau organisme. Nah teman-teman, hewan dan tumbuhan pun demikian. Dalam ilmu biologi, untuk mempelajari serta mengetahui atau memperoleh informasi-informasi penting terkait suatu anatomi sel hewan maupun mekanisme yang terjadi di dalamnya, teknik yang sangat penting untuk dilakukan adalah pembuatan preparat. Dengan membuat preparat, maka akan memudahkan kita untuk mengamati dan menentukan setiap struktur sel maupun jaringan ketika melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Hati merupakan organ yang sangat penting. Dalam hal ini, hati merupakan pusat metabolisme yang kompleks. Hati atau hepar merupakan tempat utama untuk aktivitas seperti sintesis, katabolik, dan detoksifikasi dalam tubuh. Jadi teman-teman, dalam pembuatan preparat hati mencit ini, langkah utama atau langkah pertama yang harus dilakukan adalah koreksi sampel. Koreksi sampel atau spesimen merupakan salah satu teknik yang sangat penting sebelum dilakukannya tahap fiksasi dalam pembuatan preparat. Prinsip koleksi sampel adalah spesimen yang diambil atau dikoleksi diusahakan agar tidak mengalami kekeringan dan kerusakan sebelum difiksasi. Sebelum sampel hati atau hepar mencit diambil, mencit terlebih dahulu di anestesi menggunakan kloroform. Setelah itu, dilakukan pembedahan dan pengambilan organ hati mencit. Pembedahan dan pengambilan organ dilakukan menggunakan alat pembeda dan dilakukan secara hati-hati agar organ yang diambil tidak rusak. Setelah itu, organ hati diawetkan dalam botol yang berisi 4% formalin. Tahap selanjutnya adalah fiksasi, yang tergolong tahapan yang sangat penting dalam pembuatan preparat. Tahap fiksasi merupakan serangkaian peristiwa kimia yang kompleks yang bertujuan untuk menjaga jaringan dalam keadaan hidup dengan mencegah terjadinya autolisis dan pembusukan jaringan. Secara sederhana, dengan tahapan fiksasi, jaringan atau organ yang sudah kita ambil harus dalam keadaan hidup atau fungsional meskipun sudah kita keluarkan dari dalam tubuh dengan cara diberi perlakuan tertentu menggunakan agen fiksatif. Jadi, tahap ini diawali dengan organ hati yang telah diawetkan sebelumnya, dicuci menggunakan aquades terlebih dahulu. Setelah itu, spesimen organ hati mencit difiksasi dengan memasukkan spesimen ke dalam FAA yang terdiri atas formaldehid, asetik asid atau asam asetat, dan alkohol selama 24 jam. FAA merupakan agen fiksatif yang paling sering digunakan dalam pembuatan preparat karena sifatnya yaitu dapat melakukan penetrasi jaringan secara cepat dan bekerja dengan stabil. Dilakukan selama 24 jam. Tahap selanjutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses pengeluaran air dan fiksatif dari jaringan dan menggantikannya dengan cairan dehidrasi. Larutan atau cairan dehidrasi pada umumnya digunakan adalah alkohol, yaitu etil alkohol atau isoprofil alkohol, atau juga bisa digunakan dengan aseton. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa dehidrasi harus dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi perubahan yang secara tiba-tiba pada jaringan yang akan berdampak pada kerusakan sel maupun jaringan. Pada tahapan dehidrasi, organ hati mencit ini dilakukan secara bertingkat dengan alkohol 70%, 80%, 90%, 95%, dan alkohol absolut masing-masing selama 1 jam. Tahapan berikutnya adalah penjernihan
atau clearing. Penjernihan merupakan proses yang dilakukan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan yang telah mengalami proses dehidrasi dengan menggunakan suatu larutan penjernih atau agent clearing. Agent clearing akan membuat jaringan menjadi transparan agar nantinya pada tahap pewarnaan jaringan dapat terwarnai dengan baik. Penjernihan spesies organ hati dilakukan selama 1 jam dengan cara memasukkan organ hati ke dalam larutan alkohol xylol, kemudian dimasukkan ke dalam xylol murni 1, 2, dan 3 secara bertahap. Masing-masing dilakukan selama 20 menit. Apabila spesimen hati tidak jernih, berarti menunjukkan proses dehidrasi dilakukan kurang baik, sehingga harus didehidrasi kembali. Nah teman-teman, setelah organ hati sudah tampak jernih, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah infiltrasi parafin. Infiltrasi adalah tahapan yang dilakukan untuk mengeluarkan agen clearing yang sebelumnya digunakan untuk mencernihkan jaringan atau organ, dan untuk menggantikannya dengan memasukkan lilin cair atau molten wax, yaitu parafin. Jadi, tahapan ini spesimen hati mencit direndam dalam parafin cair dengan titik leleh 48 sampai 52 derajat Celcius, 52 sampai 54 derajat Celcius, dan 54 sampai 56 derajat Celcius. Masing-masing selama 1 sampai 2 jam. Berikutnya adalah melakukan penanaman atau pembenaman spesimen jaringan pada parafin wax yang berada dalam cetakan atau base mold, yaitu disebut sebagai tahap embedding. Seringkali tahap ini disebut juga sebagai blocking, yaitu pembuatan blok jaringan. Tahap ini diawali dengan parafin cair dituangkan secukupnya ke dalam cetakan atau base mold. Kemudian spesimen hati dimasukkan ke dalam cetakan yang berisi parafin cair dengan menggunakan forceps atau pinset yang sebelumnya telah dipanaskan. Jaringan ditekan ke blok semi padat untuk mengatur posisinya dengan sempurna. Setelah itu, cetakan beserta spesimen jaringan di dalamnya didinginkan sehingga posisi jaringan tidak berubah. Kemudian, parafin cair dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan tersebut. Cetakan direndam dalam air dingin dengan suhu 20 derajat Celcius secepat mungkin agar menghindari kristalisasi parafin. Setelah itu, maka blok dipersiapkan untuk dilakukan penyayatan atau sectioning. Penyayatan biasanya dilakukan menggunakan mikrotom, yang dimana merupakan alat khusus yang digunakan untuk memotong spesimen biologi menjadi irisan yang sangat tipis. Blok parafin yang berisi spesimen hati kemudian dipotong menggunakan mikrotom dengan ketebalan 6-10 mikrometer. Nah teman-teman, kalau sebelumnya dalam proses penyayatan telah menghasilkan irisan tipis spesimen hati, maka tahapan selanjutnya adalah melekatkan atau menempelkan irisan tersebut pada kaca objek atau slide. Sebelum dilakukan pelekatan irisan pada kaca objek terlebih dahulu dipastikan harus steril dan telah diolesi albumin. Albumin kemudian dicampurkan dengan gliserin dengan perbandingan 1:1 dan disimpan dalam kotak preparat selama 1 hari sebelum digunakan. Agar irisan benar-benar menempel pada kaca objek, irisan harus ditetesi dengan aquades, kemudian diletakkan di atas water bath pada suhu 40 derajat Celcius hingga mengering. Tahapan berikutnya adalah tahap deparafinisasi. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan parafin yang tersisa pada jaringan dan pada kaca objek. Tahap ini penting untuk dilakukan sebelum pewarnaan agar menghasilkan irisan yang jelas ketika diamati menggunakan mikroskop. Langkah awal yang dilakukan adalah merendam irisan jaringan dalam silol selama 10 menit, kemudian silol akan dihilangkan dalam proses dehidrasi dengan menggunakan ketan saring dan alkohol yang bertingkat secara berturut-turut. Selanjutnya, irisan dimasukkan dalam aquades selama 5 menit
dan irisan tersebut dicuci dengan air mengalir selama 2 menit. Sebelum memasuki tahap pewarnaan, harus diketahui terlebih dahulu ada beberapa sifat yang harus dimiliki suatu preparat irisan jaringan, yaitu seperti harus bersifat tipis, transparan, dan kontras. Pada preparat jaringan hati ini, sifat tipis dan transparan telah dihasilkan melalui tahapan sebelumnya, yaitu clearing, sectioning atau penyayatan, dan deparafinisasi, serta rehidrasi. Nah, sementara itu, agar membuat preparat bersifat kontras, harus melakukan tahap pewarnaan. Mengapa preparat harus bersifat kontras? Preparat yang kontras yang dihasilkan dari tahap pewarnaan akan memudahkan kita untuk mengamati objek dengan mikroskop. Misalnya saja, dengan pewarnaan, kita dapat mengamati komponen sel maupun bagian-bagian sel yang menjadi tujuan pengamatan kita. Dalam pewarnaan, biasanya dibutuhkan pewarna-pewarna tertentu yang sesuai dengan karakteristik yang diamati. Pada pewarnaan preparat spesimen hati mencit ini dilakukan menggunakan larutan pewarna HE atau hematoksilin dan eosin. Karena pewarnaan hematoksilin dan eosin sangat baik digunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen sel suatu jaringan dari organ tubuh hewan, sehingga kelainan histopatologi pada preparat dapat didiagnosa dengan baik. Jadi, tahapan pewarnaan diawali dengan memasukkan preparat irisan ke dalam hematoksilin selama 4 menit. Setelah itu, preparat dicuci dengan air mengalir selama 10 menit. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam aquades dan alkohol 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 96%, masing-masing beberapa celupan. Kemudian, preparat direndam dalam larutan pewarna yang kedua, yaitu eosin 0,5% dalam alkohol 70% selama 1,5 menit. Setelah terwarnai, maka preparat jaringan dicelup ke dalam alkohol 70%, 80%, 90%, 96%, dan alkohol absolut selama 10 menit. Hematoksilin akan memulas inti dan struktur asam lainnya dari sel, seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan, menjadi warna biru. Sedangkan eosin memulas komponen asidofilik jaringan seperti mitokondria, granula sekretoris, dan kolagen. Eosin akan memberikan warna merah muda pada sitoplasma. Setelah itu, langkah berikutnya adalah preparat dikering anginkan dan dimasukkan ke dalam silo selama 15 menit, dan preparat histologi hati mencit ini selanjutnya ditetesi Kanada balsam, lalu ditutupi dengan cover glass atau kaca penutup. Tahap terakhir preparat diberi label dan keterangan, kemudian preparat diamati di bawah mikroskop. Setelah ini, teman-teman akan melihat contoh hasil pengamatan preparat organ hati mencit yang menunjukkan gambaran sel hati yang normal dan yang mengalami kerusakan. Sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk di like, share, dan komen video ini.